Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Umahat Majelis Taklim Pencinta Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Hari ini Allah masih pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang alhamdulillah Allah masih terus memberikan kita kesempatan meskipun lewat kajian virtual. Allah masih terus beri kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah masih terus memberikan kita kesempatan untuk sama-sama duduk di majelis yang mulia ini. Semoga duduknya teman-teman insya Allah catat sebagai amal kebaikan yang insya Allah akan memberatkan mizan kita di yaumil akhir. Sebelum salawat dan salam, tak lupa juga kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita luruskan niat kita di dalam bermajelis ilmu. Kita hadirkan hati kita untuk sama-sama menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Umi, insya Allah dengan niat yang lurus. Insya Allah Allah mudahkan kita di dalam menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Umi. Sekali lagi mohon kerjasamanya dari teman-teman semua yang masih aktif, audionya dan videonya tolong dinonaktifkan supaya tidak mengganggu jalannya kajian kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah sesi tanya jawab nanti akan ada di akhir kajian, bisa melalui chat room atau melalui raise hand. Baik, sama-sama sekali lagi teman-teman kita ikuti kajian yang akan diisi oleh Umi Yusyana. Materinya masih di Sirah Nabawiyah, temanya masih Hikmah Isra Mi'raj. Insya Allah yang bulan lalu tertunda. Tafadholi Umi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu bi ihsani yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin amma ba'du. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah karuniakan kepada kita nikmat yang besar sekali, yaitu kita dikumpulkan di majelis ilmu yang oleh Rasulullah SAW diberikan harapan bagi kita, harapan yang sangat indah. Waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thoriqan ilal jannah. Tentu saja kita sangat berharap bahwa majelis-majelis ilmu seperti ini akan menjadi wasilah kita untuk memudahkan, memuluskan perjalanan kita menuju jannah. Di saat fitnah yang begitu dahsyat melanda khususnya negeri kita secara umum, fitnah ini melanda dunia.
maka sungguh karunia yang sangat besar bagi kita ketika kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu. Karena menghadapi fitnah yang dahsyat hari ini, memang yang bisa diselamatkan adalah orang-orang yang berilmu. Ya, jika kita dalam keadaan seperti sekarang, kita jauh dari sumber ilmu, kita jauh dari majelis ilmu, maka bisa dengan mudah kita tergilas ya dengan fitnah yang sangat dahsyat ini. Maka bergembiralah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kemudian sholawat dan taslim kita semoga senantiasa disampaikan kepada kekasih kita semuanya, kekasih yang sangat mencintai kita terlebih dahulu sebelum kita mencintainya, bahkan sebelum kita mengenalnya. Rasulullah SAW sudah mendoakan kita semuanya. Semoga kita bisa istiqomah ya untuk berada di majelis ini, karena ini masih panjang ceritanya ya. Kita ini baru sampai di penghujung periode Makkah. Ya, peristiwa 23 tahun tidak akan sempurna jika kita ceritakan dalam 1 tahun ya. Saya dengan teman-teman saja merancang program-program siroh ini nggak selesai-selesai ya. Jadi siroh basic itu, kalau kita mau belajar siroh untuk membangun peradaban itu paling tidak 50 tahun pertama ya. Kita harus mempelajari peristiwa di 50 tahun pertama. Itu kita baru membahas tentang pondasi peradaban. 50 tahun pertama adalah Makkah Madinah ditambah dengan 30 tahun masa Khulafaur Rasyidin. Atau paling tidak 40 tahun ya. 40 tahun pertama itu 10 tahun masa Rasulullah di Madinah. Kemudian 30 tahun masa Khulafaur Rasyidin. Kalau kita mau belajar tentang pondasi peradaban, bagaimana membangun peradaban. Karena jangan lupa ya Ummahat, kita di dunia ini enggak gratis ya. Jadi kita enggak boleh santai. Merasa kita tidak punya beban, merasa kita selalu mengejar-ngejar zona nyaman, ya kita mau mencari titik nyaman, itu bukan sunnah ya. Rasulullah SAW itu tidak pernah berada di zona nyaman gitu ya. Beliau selalu mengejar derajat ketinggian. Karena kita di dunia ini sementara sekali gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kita di dunia ini tidak gratis ya. Semua udara yang kita hirup, air yang kita teguk ya, suapan demi suapan makanan yang masuk ke mulut kita, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah hak-hak yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati indahnya dunia, tapi jangan lupa kita juga diberikan beban kewajiban untuk menunaikan risalah gitu ya. Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah kita hadir di majelis-majelis ilmu agar kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita selama di dunia ini gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai di penghujung periode Mekah ya, yaitu membahas tentang Isra Mi'raj. Jadi kalau kita lihat petanya ya, peristiwa Isra Mi'raj ini kan dan ini juga tidak begitu urut ya yang disampaikan di sini, karena kita kajiannya sebulan sekali ya. Diambil tema-tema yang
menonjol ya, yang populer gitu. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar mendalami siroh itu ya harus masuk ke kelas-kelas siroh ya, kelas siroh yang secara intensif memang fokus gitu ya di kajian-kajian siroh dan ada pendalaman-pendalaman gitu ya. Ini untuk mengkaji siroh ini tergantung kita mau bikin berapa episode gitu. Saya mengikuti kelas sirah itu ada yang ada yang dibuat 40 episode ya, 40 episode. Ternyata ada juga yang dibuat lebih dari 100 sampai sekarang sudah hampir 120 episode juga belum selesai gitu ya, periode Madinah gitu. Kemudian saya dengan teman-teman yang 40 episode masih digali lagi, kita masih buat lagi kelas pendalaman gitu. Sampai kita harus menemukan ya, dari belajar siroh itu sampai kita harus menemukan bagaimana siklus sunatullah. Bagaimana kita mampu membaca siklus sunatullah. Kapan peradaban itu berjaya? Kapan peradaban Islam itu runtuh? Jenis manusia seperti apa yang mengusung kejayaan peradaban? Jenis manusia seperti apa yang membawa keruntuhan peradaban? Kita harus mampu membaca itu ketika kita belajar siroh. Jadi belajar siroh itu bukan sekedar kita ingin mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah SAW, karena saya pernah juga ya menyampaikan siroh, tetapi pesertanya tidak mengerti kemana arah belajar siroh gitu ya. Jadi ketika kita kasih baru dikasih pondasi sudah pengen masuk kepada peristiwa-peristiwa gitu ya. Jadi saya harapkan sekali teman-teman ini mengerti gitu loh, belajar siroh ini untuk apa gitu. Jadi belajar siroh itu pondasi banget untuk memahami Islam gitu. Karena selama ini terus terang aja ya, selama ini kita di Indonesia belajar Islam itu, kita mengenal Islam itu masuknya dari fikih, ya kan? Belum apa-apa masuknya udah dari fikih gitu, sehingga rentan sekali untuk terjadi perpecahan, ya. Kemudian kalau enggak masuk dari tarekat, ada sekelompok teman-teman kita yang masuknya dari tarekatnya gitu, ya. Kemudian sebagian kita belajar tentang tauhid atau tentang akidah gitu ya. Tapi kita tidak mempelajari bagaimana pendidikan Islam, bagaimana pengelolaan negara di dalam Islam. Kita tidak belajar bagaimana sistem militer dalam Islam, bagaimana kebudayaan Islam itu seperti apa. Kalau Islam diamalkan itu akan melahirkan kebudayaan seperti apa gitu ya. Sehingga kalau kita melihat aktivis Islam pergerakannya banyak berfokus di politik gitu ya. Pergerakan Islam itu banyak berfokus di politik. Jadi seolah-olah kalau kita mau memperjuangkan Islam itu lewat politik gitu ya. Nah, saya ingin mengajak kepada ummahat semuanya, karena ummahat ini kan pendidik ya, al-ummu madrasah. Sebuah sekolah, ummahat itu sekolah ya, sekolah. Jadi sebuah sekolah itu kan harus bisa melahirkan kurikulum. Bagaimana kita bisa melahirkan kurikulum pendidikan untuk anak kita, sementara pemahaman keislaman kita sepotong-sepotong gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya saya ingin agar teman-teman ketika belajar siroh itu memang ya saya sih sarankan memang masuk kelas siroh dengan fokus gitu ya. Sehingga betul-betul siroh itu bisa bisa kita jadikan pondasi gitu ya, dan dijadikan pintu untuk memahami Islam. Nah, ini kita sudah sampai di peristiwa Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj yang di dalamnya ada pesan universal Islam.
Gimana ceritanya ya Isra Mi'raj? Dari Isra Mi'raj kita bicara tentang universalnya Islam, universal. Islam yang mengglobal, Islam yang menjadi universal gitu ya. Nah, bagaimana kita memahaminya? Karena biasanya kalau peristiwa Isra Mi'raj diperingati itu seputar bagaimana Rasulullah SAW mengadakan perjalanan, ya, apa namanya, kemudian bagaimana menerima perintah sholat, ya, seputar itu saja. Nah, kemudian jadi pembahasan kita nanti adalah tentang dalil, ya, dalil Isra Mi'raj itu di dalam Al-Quran ada suratnya mana. Kemudian untuk teman-teman yang sudah punya buku dulu waktu kita di Al-Maghfirah itu yang menjadi buku pedoman adalah Fikih Sirah Nabawiyah, ya. Di Fikih Sirah Nabawiyah dibahasnya di halaman dari mulai halaman 231, ya. Di sini ada dalil-dalilnya, di sini ada bagaimana penjelasan peristiwanya, tapi saya juga ingin bicara di balik peristiwa itu ada apa, dan cukup banyak, ada sekitar 5 lembar, ya, 5 lembar, ya. Kalau di Fikih Sirah agak banyak lah, sekitar 10 lembar dibahas, ini yang terjemahannya. Sementara kalau yang di Rohiqil Mahtum di Sirah Nabawiyah itu dibahas sedikit saja di halaman 263, ya. Di halaman 263 dan tidak terlalu banyak pembahasannya. Hanya beberapa lembar saja, sekitar 5 lembar saja di buku Sirah Nabawiyah. Karena Rohiqil Mahtum, ya, karena Rohiqil Mahtum ini kan berbicara tentang kronologis, jadi memang dibahas semuanya di dalam Rohiqil Mahtum, ya, Mubarakpuri, tetapi sedikit-sedikit pembahasannya. Jadi memang belajar sirah sangat tidak cukup kalau kita membaca cuma satu kitab, sangat tidak cukup gitu ya. Maka kami dengan teman-teman itu mengadakan membaca bareng dan setoran bacaan agar kita bisa baca banyak buku sirah gitu ya. Nanti udah selesai satu kita baca yang lain sehingga kita betul-betul memahami. Ini penting sekali sebagaimana yang diungkapkan oleh cucunya Ali bin Abi Thalib, ya, Zainal Abidin. Beliau mengatakan bahwa kami dulu diajari sirah, diajari maghazi itu ya seperti kami diajari Al-Qur'an gitu kan. Kita kalau kepada anak-anak dari kecil sudah mengajarkan Al-Qur'an, begitupun para tabi'in itu diajarkan sirah oleh para sahabat itu sebagaimana mereka mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga karena begini, sirah itu, ya, memberikan gambaran bagaimana Al-Qur'an itu diamalkan gitu ya. Jadi bagaimana pengamalan Al-Qur'an itu yaitu dalam pelajaran sirah gitu ya. Nah, itu gambarannya. Maka teman-teman semuanya kita akan masuk kepada dalil, ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Kalau di dalam Al-Qur'an kan ada disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra itu ya sampai disebut surat Al-Isra, ya, yang di dalamnya ada peristiwa Isra. Tapi ternyata dalam surat Al-Isra ini cuma 1 ayat saja kan yang bicara tentang Isra gitu ya. Yaitu dalam ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Teman-teman, kalau kita di acara Isra Mi'raj, qori yang membacakan Al-Qur'an biasanya kan baca surat ini 1 ayat. Tapi kemudian disambungnya biasanya ke ayat lain, misalnya ke surat An-Najm gitu ya, atau ke ayat yang lainnya. Jarang langsung dibaca ayat keduanya. Buat teman-teman yang di dekatnya ada Al-Qur'an, boleh ya dibuka surat Al-Isra-nya biar tahu gitu. Ayat 2-nya tuh bicara tentang apa?
Ada yang di dekatnya Al-Qur'an? Coba dibuka. Ayat 2-nya bicara tentang apa? Diberikan kepada Musa kitab Taurat. Dan jadi ayat 2 dan selanjutnya itu tidak bicara tentang Isra Mi'raj ya, tapi tentang Bani Israel. Harusnya kita berpikir ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menempatkan ayat itu tidak saling berkaitan. Kan Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah yang menyusun Al-Quran itu. Al-Quran itu sangat sistematis. Ini yang seperti ini sebetulnya yang saya ingin melatih ke para santri bagaimana menghubungkan ayat dengan ayat gitu ya, sehingga mereka bisa memahami ayat itu berhubungannya seperti apa gitu ya. Nah, kan seperti tidak ada kaitannya gitu. Padahal ini sangat erat sekali kaitannya, sehingga tadi saya sampaikan bahwa bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah berbicara tentang universalnya Islam ya. Jadi universalitasnya Islam. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ya ada surat tentang Al-Isra, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan. Ya. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, ya. Wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Nah, ini yang harus menjadi bahan renungan bagi kita. Apa hubungannya antara Isra Mi'raj? Isra itu kan kita udah tahu ya definisi Isra ya teman-teman. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra ya, sedangkan Mi'raj adalah naiknya ya, Rasulullah SAW dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Mi'raj ya. Itu dua peristiwa yang terpisah tapi terjadi pada saat yang bersamaan. Artinya peristiwanya itu jadi satu gitu ya, tapi sebetulnya itu dua hal yang bisa dijelaskan keduanya. Artinya ada dua peristiwa yang harus kita garis bawahi. Sebetulnya ya kalau kita memperhatikan ini ada pesan yang harusnya dibaca oleh kita semua, bahwa ada peristiwa menyatukan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, ya, yang memang sebetulnya ini dulunya adalah satu kesatuan, kan. Nabi Ibrahim itu ya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun pondasi dakwah di Masjidil Aqsa ya, dan pondasi dakwah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kemudian nanti diamanahkan kepada Nabi Ismail, dan di Masjid Aqsa diamanahkan kepada Nabi Ishak. Yang Nabi Ishak inilah nanti yang akan menurunkan Bani Israel, ya. Sedangkan nanti Ismail ini yang akan menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan di Mekah ya, yaitu di seputar Masjidil Haram, karena itu peristiwanya kan masih di Mekah ya. Jadi itu ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sekarang gitu ya, baik Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa itu sudah menjadi amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Bani Israel itu dianggap gagal dalam menjalankan misi risalah. Coba dibaca di ayat selanjutnya ya, teman-teman. Saya sih pengen teman-teman semua baca Qur'annya ya, biar ada tadaburnya gitu ya. Kita perhatikan di ayat berikutnya. Atau saya baca
artinya ya, saya baca artinya. Nanti ada beberapa yang saya baca langsung ayatnya. Sesudah Allah menyatakan bahwa Allah menurunkan Taurat sebagai petunjuk, tetapi kan mereka tidak menjadikan Taurat itu sebagai petunjuk kan, bahkan gitu ya, bahkan kemudian Taurat itu diganti kalimatnya. Bayangkan saja, kitab suci yang sangat sakral kan menjadi hilang kesakralannya ketika dirubah kalimat-kalimatnya. Bayangkan saja dalam kitab suci itu mereka menggambarkan nabi-nabi itu ada yang nabi yang berzina. Saya sampai nggak berani menyebut namanya ya karena terlalu sakral buat kita ya. Yang namanya nabi itu betul-betul buat kita tuh terhormat sekali. Tapi mereka Bani Israel tuh di dalam kitab itu menggambarkan nabi berzina karena mabuk kemudian berzina. Kemudian seorang nabi yang naksir gitu ya, naksir istri komandannya, kemudian berzina gitu. Ini kan gambaran-gambaran yang kotor sekali gitu. Ya itu sesuai dengan isi otak mereka. Jadi para nabi itu digambarkan mabuk gitu loh, digambarkan membunuh para nabi itu. Ya bagaimana kitab suci yang tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai dia adalah hudan. Ya kan kitab suci itu kan pedoman yang menjadi pegangan kita untuk mengetahui apa keinginan Allah, untuk mengetahui apa yang Allah mau dari kita nih selama kita di dunia ini gitu. Jadi kitab suci kan yang menghubungkan antara keinginan Allah dengan tugas manusia. Nah, ketika kitab sucinya dinodai, ya, ketika kitab sucinya itu dinodai, bagaimana menjaga kesakralannya? Akhirnya umat ya Bani Israel itu kan juga rusak. Ya, mereka rusak, gagal untuk memegang amanah, bukan merusak dirinya sendiri, bahkan merusak orang lain. Kita lihat ya, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 4 bahwa bahkan Allah mengatakan wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh ya. Ya mereka kan keturunan Nabi Nuh ya. Yang kemudian mendarat di Bukit Jud gitu ya. Ayat 4-nya ya, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu kamu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya. Latufsidunna, sampai nunnya ini ada tasdidnya. Ya, di atas nun itu perhatikan, latufsidunna. Itu menggambarkan memang Bani Israel itu ya Yahudi itu pasti mereka akan membuat kerusakan di bumi ini marrotain. Sebenarnya kata 2 kali di sini bukan angka 2 ya, tetapi mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi berkali-kali. Sekarang kan itu yang terjadi. Ya, mereka merasa bahwa Palestina itu hak mereka gitu. Padahal oleh Allah sudah dibatalkan. Sebetulnya bicara tentang Palestina itu bukan hak orang Yahudi, tapi kewajiban orang Yahudi untuk memakmurkannya. Tapi mereka gagal. Kan bahkan di tangan Nabi mereka yang hebat, Nabi Musa itu kan mengalahkan Firaun. Hebat kan? Nabi Musa itu hebat, bisa mengalahkan Firaun, bisa menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Firaun. Tapi ketika Nabi Musa menyuruh mereka masuklah kamu ke Palestina dalam surat Al-Baqarah kan, ya wadhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum ya kan. Nah, kalau yang menghafal Al-Quran baru juz 1 itu kan hafal ya itu. Diperintah Nabi Musa kamu masuk gitu loh. Hai Bani Israil kamu masuk ke Palestina. Mereka nggak mau, kamu aja yang masuk gitu. Kan sampai 40 tahun Nabi Musa tidak berhasil untuk membawa Bani Israel menegakkan risalah di Palestina. Mereka gagal gitu. Tiba-tiba sekarang orang-orang Yahudi
ya yang juga disponsori oleh Eropa, ya tiba-tiba mereka merasa bahwa Palestina itu hak mereka. Gimana caranya mereka merampas? Mereka rampas orang-orang penduduk asli Palestina itu, dibunuh, kemudian rumah-rumah mereka ditempati. Ya, jadi itu apa namanya, dan terjadinya itu kan pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah gitu ya. Jadi di sini teman-teman, kenapa kita harus belajar sejarah itu kan kita bisa menghubungkan peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kita harus menegakkan risalah? Apa dampaknya ketika khilafah itu runtuh? Itu kan dahsyat sekali. Jadi fitnah yang terjadi hari ini itu sangat berkaitan erat dengan keruntuhan khilafah Turki Utsmani. Sangat-sangat gitu. Ya, karena kemudian negeri Islam menjadi tercabik-cabik ya, menjadi terkotak-kotak gitu ya. Nah, jadi itu hubungannya dengan ayat-ayat selanjutnya tentang kenapa di dalam surat Isra itu ada peristiwanya yang terjadi adalah Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sebetulnya adalah penggabungan kembali yang memang dulu di masa Nabi Ibrahim itu menjadi amanah Nabi Ibrahim. Kemudian amanah ini disambung lagi oleh cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Rasulullah SAW. Jadi hari ini Masjidil Aqsa itu menjadi kewajiban umat Islam. Jadi nggak ada lagi umat Islam yang mempertanyakan kenapa kita harus menolong orang Palestina. Karena itu udah amanah, ya amanah yang terdekat tentulah negara-negara yang berada di sekitarnya. Kalau negara-negara yang berada di sekitarnya tidak bisa menolong, kita juga menjadi punya kewajiban gitu. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj itu penyatuan kembali. Jadi Bani Israel dianggap gagal untuk mengelola Palestina sebagai basis dakwah karena mereka menumpahkan darah di dalamnya. Sehingga itu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi menjadi amanah umat Islam. Ya, itu sampai kan Allah mengancam, tapi orang Yahudi ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat yang berikutnya, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu hilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ini ancaman dari Allah kepada orang Yahudi. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Sampai nanti orang Yahudi itu kan dikejar sampai di celah-celah kampungnya gitu ya. Nah itu memang yang sekarang terjadi adalah fitnah. Bagaimana fitnah Yahudi, tetapi bagaimana nanti Allah akan menolong orang-orang mukmin itu gitu ya. Dan itu merupakan ancaman yang dahsyat sekali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah di ayat 8-nya asarobukum ayarhamakum, mudah-mudahan Allah ya melimpahkan rahmat kepada kamu, wa in'udtum ma'udna, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan niscaya kami kembali mengazabnya. Jadi kalau orang Yahudi itu tidak menunaikan amanah risalah, ya kemudian Allah akan menyiksa kembali gitu ya. Itu apa namanya, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kenapa kok ayat surat Al-Isra tapi kemudian di ayat keduanya berbicara tentang Bani Israel. Jadi sebetulnya itu sangat erat kaitannya gitu ya. Jadi kan pasca Nabi Ibrahim gitu ya, pasca Nabi Musa, pasca Nabi Ibrahim, kemudian nanti sampai Musa, sampai berikutnya kan, itu terputusnya hubungan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, itulah yang kemudian menjadi sumber fitnah. Nah, maka kemudian tentu saja harapannya dengan ada penyatuan kembali hubungan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu bisa menjadi islah ya, proses islah ya, perbaikan kembali yang bersatunya kembali atau keterhubungan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini, itulah yang menjadi titik cerah
menjadi setitik harapan bagi kita untuk terwujudnya kebangkitan risalah itu, penegakan risalah itu. Jadi kita alhamdulillah ya sekarang banyak teman-teman ya yang dengan serius sekali gitu ya untuk menggarap proyek-proyek di Palestina, walaupun baru dari sisi kemanusiaan ya. Baru dari sisi kemanusiaan banyak banget lah teman-teman di Indonesia itu, sehingga teman-teman di Indonesia lebih dikenal banget sama orang-orang Palestina karena mereka banyak membantu. Jadi itu memang menjadi kewajiban kita untuk ada penyatuan kembali antara dua basis dakwah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ya. Itu kira-kira gambaran secara globalnya tentang peristiwa Isra Mi'raj ya teman-teman. Jadi sekali lagi ketika kita membaca peristiwa di dalam sirah itu, kita tidak hanya menangkap cerita ya, tidak hanya mengangkat kisah. Kan ini kan peristiwa ini, ingat ya teman-teman, peristiwa ini kan sebelum peristiwa ini kan bagaimana Rasulullah SAW mendapat perlakuan yang sangat yang sangat kejam ya, dengan boikot ya, pemboikotan selama 3 tahun, sampai banyak sekali di antara sahabat yang tidak makan ya karena memang mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi ekonomi gitu ya, bahkan tidak boleh menikahi ya Bani Hasim. Jadi sampai berujung kan nggak lama dari peristiwa itu wafatnya Ibunda Khadijah, wafatnya Abu Thalib, itu kan peristiwa yang oleh para penulis sejarah dikatakan sebagai amul huzn ya, tahun duka, karena Rasulullah itu ditinggal oleh 2 orang yang sangat penting dalam kehidupannya. Bisa dikatakan penolong dalam dakwah karena Ibunda Khadijah itu ya dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan cinta dan kasih sayangnya, dengan perawatannya ya, dengan supportnya kepada Rasulullah SAW ya. Tentu saja ketika kehilangan Ibunda Khadijah itu Rasulullah sangat sedih sekali gitu. Kemudian bagaimana Abu Thalib ya, Abu Thalib itu perannya membuat orang Quraisy tidak berani melakukan hal-hal yang sampai membunuh, itu kan nggak berani gitu ya, karena memang ada itu walaupun itu karena budaya asobiyah yang sangat kental sudah menjadi akidah mereka gitu ya, tetapi Rasulullah SAW memanfaatkan ini gitu ya, bahwa Abu Thalib menolong Rasulullah atas nama asobiyah gitu ya. Maka ketika Abu Thalib wafat itu Rasulullah SAW itu sungguh sangat sedih sekali. Nah, kemudian nggak lama dari itu kan peristiwa Taif ya, bagaimana Rasulullah untuk membuka wilayah baru karena Mekah itu seperti terkunci ya, seperti tidak bisa bergerak lagi di Mekah, sehingga Rasulullah mencari wilayah daerah lain untuk berdakwah. Tapi apa yang terjadi kan ketika sampai di Taif kan Rasulullah SAW ditolak ya, bahkan diperlakukan sangat tidak manusiawi sekali kan, dikejar-kejar, dilempari sampai beliau terluka, beliau harus bersembunyi di kebun. Itu kan karena perlakuan orang-orang musyrik yang sangat tidak manusiawi kepada Rasulullah SAW. Nah, peristiwa Isra itu kan kelanjutan dari peristiwa ini, seolah-olah Rasulullah SAW mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bumi sangat luas, ya bumi sangat luas. Ketika Rasulullah dihimpit oleh musuh di bumi Mekah, bahkan mau melangkah ke Taif pun ternyata juga tidak diterima, maka Allah perjalankan Rasulullah SAW itu ke bumi yang lain, artinya ke wilayah lain, yaitu Palestina ya, tempat di mana adanya Masjidil Aqsa gitu ya. Dan ternyata tidak cukup itu, Allah angkat Rasulullah SAW itu dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha gitu ya, bahwa ternyata kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya meliputi bumi tapi juga luar angkasa ya. Kalau tentu saja luar angkasa yang dimaksud oleh manusia hari ini yaitu paling masih di Sama'ud Dunya ya gitu, masih di langit dunia gitu, belum sampai ke seperti yang digambarkan di peristiwa Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
Dan kalau mau hadisnya yang lengkap ya, peristiwa Mi'raj ini juga dibahas ya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Kalau di sini ada ya teman-teman, di kitab yang sudah teman-teman punya ya, itu fikih sirah itu ada nanti dibahas bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah SAW ke ke Sidratul Muntaha gitu ya. Tadi ayatnya kan selain surat Al-Isra juga berbicara tentang Isra Mi'raj ini juga surat An-Najm ya. Surat An-Najm ayat 13 sampai 18 ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memang ditemani oleh Jibril ya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal ya. Kemudian Rasulullah SAW atau Muhammad melihat Jibril ya ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Jadi di sini Rasulullah SAW bertemu atau ditemani malaikat Jibril dengan wajah yang asli. Kan malaikat Jibril kalau datang kepada Rasulullah tidak selalu dalam bentuk asli ya. Kalau menyerupai laki-laki biasanya malaikat Jibril menyerupai wajahnya Dihya. Dihya itu ganteng ya, jadi sahabat yang ganteng gitu ya. Itu malaikat Jibril kadang-kadang menyerupai seorang laki-laki dan itu mirip Dihya ya, seorang sahabat Rasulullah SAW. Tapi kali ini malaikat Jibril betul-betul memperlihatkan wujud yang aslinya, yang meliputi ya ufuk gitu. Si malaikat Jibril besar itu meliputi jadi ufuk ya, ufuk langit itu kalau sayap malaikat Jibril itu menutupinya gitu. Jadi sebetulnya kalau ada manusia yang sombong ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti karena bodoh gitu. Pasti karena kebodohannya. Manusia itu nggak usahlah berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan satu malaikat Jibril saja gitu, itu bisa dilumat gitu ya. Nah kalau misalnya tidak ada orang yang menolong Rasulullah, malaikat Jibril akan menolongnya, cukup dengan satu malaikat saja itu untuk menolong Rasulullah SAW gitu. Ya, nah, jadi kalau manusia yang sombong, merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, sombong melawan melawan agama Allah, bahkan melawan Allah, itu pasti karena kebodohannya gitu ya. Jadi kalau digambarkan dalam peristiwa ini kan bagaimana malaikat Jibril menemani Rasulullah SAW dan digambarkan bahkan dalam surat An-Najm tadi sayapnya Jibril itu meliputi ufuk gitu ya. Kemudian juga di dalam hadis itu dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ditempuh dengan ditemani Jibril dan menaiki kendaraan yang disebut buraq ya. Dan buraq adalah binatang dengan ukuran lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Jadi Rasulullah itu peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya ruhnya ya. Jadi bukan seperti mimpi gitu, bukan. Jadi jangan sampai kita salah menjelaskan. Seperti apa ya? Seperti mimpi, bukan, karena ini adalah mukjizat. Peristiwa ini adalah peristiwa mukjizat. Bukan peristiwa yang biasa. Ya. Sesuatu yang bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Ini kan mukjizat karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kalau ditempuh dengan perjalanan biasa gitu ya, itu kan nggak cukup gitu loh, satu malam, apalagi sampai ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat gitu ya. Tetapi ini kan mukjizat gitu kan. Rasulullah itu berangkatnya ke Masjidil Aqsa ya, peristiwa Isra Mi'raj kan terjadinya di saat orang-orang Mekah sudah tidur mereka,
Jadi berangkatnya itu sesudah orang-orang Makkah tidur dan kembali ke Makkah sebelum orang-orang Makkah bangun. Jadi kan cepat sekali peristiwa itu. Jadi kalau bukan mukjizat ini kan tidak mungkin. Tapi kalau mukjizat kita bicara tentang waktu di sisi Allah, ya memang nggak bisa dihitung dengan waktu di sisi manusia gitu kan. Jadi buruk ini adalah kendaraan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaulah perjalanan Rasulullah hanya ruh seperti mimpi, kan tidak perlu kendaraan gitu. Tapi karena ini perjalanannya antara perjalanan ruh dan jasad gitu, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kendaraan, yaitu buruk. Bahkan Rasulullah SAW setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah itu mengikat buruk di pintu Masjidil Aqsa. Kan kalau ini perjalanan ruh, ya buat apa Rasulullah mengikat buruk gitu. Ini kan di situ ada unsur jasad ya. Dalam peristiwa itu ada unsur jasad. Rasulullah masih tetap menyempurnakan tawakalnya untuk mengikat buruk, kan juga nggak mungkin terbang, tapi Rasulullah mengikat itu gitu ya, mengikat buruk itu di pintu masjid. Nah, kemudian Nabi SAW sholat di Masjidil Aqsa, mengimami seluruh para nabi yang dihidupkan oleh Allah pada saat itu. Gimana ceritanya? Ya, namanya juga mujizat ya. Itu kan memang peristiwa yang luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beriman. Ini tidak bisa dilogikakan ya. Mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi, dan kalau ada pertanyaan gini loh, kan sholat itu baru turun waktu Mi'raj. Ini kan belum Mi'raj ya. Ya, sholat yang diturunkan ketika peristiwa Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu gitu ya. Adapun sholat 2 rakaat, sholat pagi dan petang kan sejak awal, bahkan sholat tahajud sudah diturunkan di awal-awal dakwah gitu ya. Nah, kemudian Nabi SAW ditawari minum susu dan arak. Beliau memilih susu. Pada waktu itu belum diharamkan ya arak ya, kan pengharaman khamr itu ketika di Madinah. Peristiwa ini terjadi kan belum hijrah ke Madinah ya, masih di penghujung fase Mekah gitu ya. Nah, ketika Nabi ditawari minum susu atau arak, beliau memilih susu ya, yang dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa itu adalah sebagai fitrah ya, fitrah kesucian Rasulullah. Rasulullah itu kan jiwanya udah fitrah, udah hanif gitu ya. Itu menggambarkan pemilihan beliau ketika ditawari 2 jenis minuman gitu. Beliau ternyata memilih susu, itu jiwa fitrah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah selalu cenderungnya itu jiwanya kepada fitrah yang lurus, yang hanif gitu ya. Itulah Rasulullah SAW gitu. Ya, alhamdulillah ya Rasulullah nggak memilih arak gitu ya, nggak milih arak aja umatnya masih banyak yang mabuk ya gitu. Ya. Nah, kemudian sesudah itu Rasulullah SAW menjalani Mi'raj ke langit dan berjumpa dengan para nabi di setiap lapis langit. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini dikisahkan sih ya, teman-teman, di buku yang sudah kita sepakati itu ya, itu panjang banget ya. Sampai berapa lembar tuh? Ya, sampai turunnya sholat itu sampai 2 lembar. Sampai 2 lembar ya. Hadis ini memang cukup panjang. Berarti bagaimana peristiwa Rasulullah SAW. Saya kasih gambaran aja ya, sedikit aja walaupun mungkin tidak bisa semuanya. Dari awal, ketika aku sedang berada di Hijr Ismail dalam keadaan berbaring, tiba-tiba ada yang datang menghampiriku. Itu peristiwa awalnya ya. Saya mau masuk di bagaimana ketika sampai di penghujung Sama'ud Dunya. Jibril berangkat bersamanya hingga sampai di langit dunia. Beliau pun minta dibukakan, seraya ditanya, siapa ini? Jadi gini teman-teman, jadi Rasulullah itu
sampai keluar dari sama'ud dunya gitu. Jadi kalau sekarang ada orang yang ada orang yang keluar angkasa gitu ya, kan ada yang merancang tamasya keluar angkasa ya, dengan merancang pesawatnya aja butuh berapa tahun gitu ya, merancang itu kan paling masih sama'ud dunya kan, masih langit dunia gitu. Saya yakin mereka nggak akan ketemu dengan gerbang-gerbang sebagaimana Rasulullah kan dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga itu ketemu gerbangnya, dan karena apa? Di gerbang itu ada penjaganya, malaikat tentunya ya gitu. Ini kan di sini digambarkan si penjaga gerbang itu bertanya kepada Jibril, siapa yang datang tuh siapa? Berarti kan langit pertama, langit kedua, langit ketiga itu ada penjaganya, malaikat, nggak bisa sembarang orang masuk. Malaikat Jibril diizinkan masuk nih. Jibril menjawab, aku Jibril. Ketika ditanya, siapa itu? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Gitu kan? Kemudian Jibril menjawab, Muhammad gitu ya. Kemudian malaikat itu bertanya, apakah diutus kepadanya? Iya. Jadi begini, Rasulullah SAW itu udah dikenal oleh penghuni langit, ya Masya Allah ya. Itu Nabi kita ya. Nabi kita itu terkenal di langit. Jadi kalau ada penduduk bumi yang menghina, membuat karikatur Rasulullah SAW, bukan cuman kita yang marah, penduduk langit pun akan marah. Gitu. Tangan-tangan usil yang menggambar dan menghinakan Rasulullah SAW itu akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat mereka itu. Dan kita harus marah. Rasulullah itu nabi pilihan yang udah dikenal di langit gitu. Jadi mereka tahu bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Cuman penduduk langit tidak tahu kalau saatnya diutusnya Nabi Muhammad itu sudah tiba. Maka mereka bertanya, apakah dia sudah diutus? Jadi nama Muhammad itu sudah sampai gitu ya, Masya Allah, itu Nabi kita. Apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus gitu ya. Maka disambut selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Kemudian pintu dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Adam. Itu di pintu pertama bertemu dengan Adam. Jibril berkata, ini adalah kakekmu Adam. Ya Allah. Beliau pun mengucapkan salam dan salam pun dibalas. Lalu berkata, selamat datang putra dan nabi yang solih, gitu ya. Itu di langit pertama. Kemudian di langit yang kedua. Kemudian beliau naik lagi menuju langit kedua. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, aku Jibril. Kalau Jibril kan komandan ya, komandan malaikat, semuanya udah kenal gitu ya. Jadi tidak sembarangan bisa menembus luar angkasa, enggak gitu ya. Bahkan malaikat Jibril pun harus minta izin gitu. Kemudian seperti tadi ya, kemudian ternyata di sini bertemu dengan, setelah melewati pintu, di sana beliau bertemu dengan Yahya ya dan Isa, anak bibinya. Jibril memperkenalkan, ini adalah Yahya dan Isa. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan keduanya pun menjawab. Bahkan nanti ketemu dengan Nabi Yusuf gitu, dan Rasulullah menggambarkan Nabi Yusuf itu memiliki separuh kegantengan. Jadi kalau ada manusia dilahirkan dari Adam sampai manusia yang terakhir, itu kalau ada yang segala kegantengan itu separuh kegantengan berkumpul pada Nabi Yusuf. Separuhnya lagi dibagi-bagi sama manusia yang ada di dunia. Jadi wajar sekali ya kalau tuannya istri Al-Aziz itu kemudian tergoda gitu ya, itu wajar. Tetapi Masya Allah, seorang pemuda yang memiliki kegantengan dan punya kesempatan untuk bermaksiat tapi malah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu kisah tentang Nabi Yusuf. Terus sampai pada akhirnya nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi ketika mau memasuki Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak ikut masuk. Masya Allah ya. Coba ya gini.
Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat pohon-pohon besar yang dedaunannya selebar telinga gajah. Seraya berkata, ini adalah Sidratul Muntaha yang memiliki 4 aliran sungai, 2 sungai batiniah dan 2 sungai lahiriah. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 sungai? Wahai Jibril, Jibril menjawab, 2 sungai batiniah berada di surga dan 2 sungai lahiriah adalah Nil dan Efrat. Efrat itu tidak pernah terlupakan ya, kalau kita belajar sejarah pasti kita akan kan kalau kita belajar sejarah perkembangan Islam pasti kita butuh peta ya Umi. Kalau belajar sejarah minimal ada 3 peta yang dipakai. Itu Sungai Efrat itu kan pasti disebut-sebut ya Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai yang besar banget kan. Sungai Efrat itu ada di Baghdad ya. Nil itu kan di Mesir. Kemudian diangkat di hadapanku Baitul Ma'mur. Ya, kemudian disuguhkan kepadaku segelas homer, segelas susu dan segelas madu. Aku pun memilih segelas susu. Jibril berkata, itu adalah fitrah yang kamu dan umatmu berada padanya. Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 waktu sehari semalam. Aku pun kembali lalu aku bertemu dengan Musa. Jadi ketika mau masuk Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril tidak bisa masuk gitu. Jadi inilah kedudukan Rasulullah SAW, bahkan lebih mulia dari malaikat. Ada tempat di mana malaikat saja tidak bisa memasukinya, namun Rasulullah SAW bisa memasukinya. Jadi kita yang nabinya begitu mulia, yang nabinya bahkan dimuliakan di langit dan di bumi, yang nabi kita dimuliakan oleh para malaikat, bahkan ada tempat yang tidak bisa ditembus oleh malaikat tapi bisa ditembus oleh nabi kita. Umat yang punya nabi seterhormat itu, semulia itu, seharusnya kita kalau meneladani apa yang dikerjakan oleh beliau, pasti kita harusnya mulia. Ya. Kita ini tidak pantas terpuruk. Kita ini tidak pantas terhina, baik secara individu maupun secara umat. Karena nabi yang diutus kepada kita, nabi yang mendoakan kita adalah nabi yang agung, nabi yang mulia, nabi yang menguasai ilmu pemerintahan, ilmu militer, ilmu pendidikan. Sebetulnya kita sangat cukup sekali gitu kita meneladani Rasulullah SAW. Jadi kalau kita betul-betul memegang teguh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mematrikan ayat itu di dalam Al-Qur'an kalau dalam diri Rasulullah SAW tidak ada keagungan, itu kan tidak mungkin. Ayolah teman-teman, kenalilah Rasulullah, pelajarilah Rasulullah SAW. Jangan merasa kalau sudah baca satu buku sirah merasa udah kenal Rasulullah. Belum. Bahkan semua buku yang pernah ditulis di muka bumi ini tidak akan mampu memberikan gambaran yang sempurna tentang Rasulullah SAW itu. Pasti akan kurang. Pasti Rasulullah itu lebih sempurna daripada yang mampu ditulis oleh semua manusia. Kita yang memiliki pemimpin, rasul, teladan, panutan yang agung dan mulia dan dihormati di langit dan di bumi, tidak pantas terpuruk, tidak pantas untuk hina. Kita harus mulia. Maka mari teman-teman kita pelajari terus ya Sirah Nabawiyah ini sampai kita menemukan bagaimana keagungan Rasulullah SAW. Mengapa kita harus mencintainya? Mengapa kita harus mengambil teladan dari beliau? Karena beliau itu di semua proyeknya, semua proyek yang dirancang oleh Rasulullah SAW itu selalu sempurna dalam perencanaan. Ya,
selalu memperhatikan strategi-strateginya, dan Rasulullah tuh semua proyeknya itu sukses. Belajar sejarah deh. Nanti kita di fase Madinah tuh banyak gozwah ya teman-teman ya, banyak tentang peperangan di masa Rasulullah di fase Madinah itu. Bagaimana Rasulullah merancang syariah maupun gozwah itu selalu sukses. Nah, kalau kita mau belajar dari Rasulullah, insya Allah kita tidak menjadi umat yang lemah, umat yang loyo, umat yang malas, itu tidak terjadi seperti itu. Ya, nah sampai ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat lagi untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima kewajiban sholat fardu 5 waktu. Dan selama Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajak masuk surga, diperlihatkan neraka, ya, melihat tadi sungai ya di bumi, melihat kafilah dagang yang sedang menuju Mekah dan sebagainya. Jadi maka perintah sholat itu sungguh perintah yang sangat menentukan kehidupan umat manusia. Baik buruknya seseorang itu sangat tergantung dari baik buruknya sholatnya. Kenapa? Karena perintah sholat itu diturunkannya langsung dari Allah langsung kepada Rasulullah di tempat yang paling tinggi, yaitu Sidratul Muntaha. Ya, maka apabila sholat kita dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan penghayatan, ya, kita memahami bacaannya, kita mengerti tujuan sholat itu untuk apa, insya Allah, ya, itu akan membawa dampak yang sangat baik untuk kehidupan kita. Kemudian sebelum saya akhiri, ya, saya mengingatkan kembali bahwa pelajaran dari Isra Mi'raj itu adalah Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama universal. Islam adalah agama yang mengglobal. Islam itu tidak berbicara sesuatu yang sempit, tetapi risalah Islam itu meliputi seluruh bumi, gitu ya, yang kita sendiri jangan mempersempit gitu ya wilayah keislaman kita, asal kita mau belajar, ya. Sekali lagi bahwa dari pelajaran Isra Mi'raj itu adalah ada konsep penyatuan dua basis dakwah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya, penyatuan kembali sehingga amanah Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa itu berada di tangan umat Islam, ya, berada di tangan umat Islam, sehingga kita harus merasa bertanggung jawab, ya, untuk menjaga kesucian Masjidil Haram, menjaga kesucian Masjidil Aqsa, gitu. Kita harus merasa itu adalah bagian dari kewajiban kita, gitu. Mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ini memberi wawasan kepada teman-teman semuanya, kemudian menambah ilmu dan terutama menambah semangat dan giroh untuk semakin menambah ilmu, menambah wawasan, kemudian bagaimana kewajiban atau amanah risalah ini kita tidak menyepelekan, ya, kita tidak menganggap bahwa ini bukan kewajiban saya, gitu. Tentu saja kita tidak akan menganggapnya seperti itu, gitu ya. Saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo kita membangun kesadaran dalam diri kita bahwa di pundak kita ada kewajiban risalah, dan kita sebagai seorang ibu, ibu adalah madrasah, al-ummu madrasah, itu kita harus punya wawasan yang luas. Kita punya kewajiban mendidik, bukan hanya mendidik anak kita saja, tapi mendidik generasi, sehingga misi yang diemban oleh Rasulullah SAW itu bisa kita lanjutkan, ya. Bagaimana fitnah, kerusakan yang terjadi hari ini itu untuk bisa segera kita, bukan sekedar kita keluar daripadanya, tapi bagaimana kita melakukan
melakukan amal-amal yang bisa untuk mengeluarkan umat manusia dari fitnah-fitnah ini ya, menuju kepada kebangkitan Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebangkitan Islam, menjadikan kemenangan, tentu saja kita ingin ada peran di dalamnya, walaupun peran kita mungkin kecil gitu ya. Demikian ya teman-teman untuk hikmah dari Isra Mi'raj yang merupakan akhir dari fase Mekah, dan insya Allah kita nanti sudah mau masuk ke gerbang Madinah. Mudah-mudahan teman-teman terus bisa mengikutinya, dan kepada teman-teman yang jauh-jauh bahwa kajian ini adalah setiap hari Rabu pekan keempat ya. Kalau siroh ini hari Rabu pekan keempat ya. Jadi saling mengingatkan saja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan support, semangat ya. Jangan kita merasa nyaman lah dalam kondisi yang penuh fitnah kok kita nyaman gitu loh. Dalam kondisi Islam terpuruk, dalam kondisi kita terjajah kok kita merasa baik-baik saja gitu ya. Nah, ini yang pengen agar kita ini semuanya bahu membahu ya, membangun membangun proyek-proyek amal dan amal-amal yang menjadi amal peradaban gitu ya. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah dan kurang tentu saja dari saya yang sangat sedikit sekali ilmunya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lebih semangat lagi untuk belajar. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair Umi. Barakallahu fiik atas ilmu yang sudah disampaikan. Teman-teman, sebelum kajian ditutup, kalau memang ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan unmute audionya. Silakan yang mau bertanya. Raise hand aja kali ya. Ya, raise hand boleh. Silakan kalau ada yang bertanya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti kita bisa segera tutup. Ada Umi ini dari di kolom chat ya Umi. Masih bacain dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Ahwan izin bertanya, bagaimana menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj ke anak usia TK? Jazakillahu khair dari Umu Dias. Lupa Umi dari tadi. Ya, gini ya kalau kepada anak-anak itu kan mungkin tidak sampai mendetail ya. Cerita Isra Mi'raj itu bisa dimasukkan ketika kita menjelaskan tentang mukjizat Rasulullah. Ya, jadi nggak perlu mendetail sekali gitu, tetapi itu masuknya ketika kita menjelaskan mukjizat Rasulullah itu apa saja. Yang pertama adalah Al-Quran, gitu kan? Al-Quran kan mukjizat Rasulullah SAW. Kemudian di antara mukjizat Rasulullah adalah peristiwa Isra Mi'raj, dan sesuatu yang harus diimani, ya, tidak bisa dilogikakan gitu. Atau juga ketika kita sedang menjelaskan tentang sholat, tapi sholat itu kan mulai diajarkan kepada anak usia 7 tahun ya, gitu. Pelajarannya sholat 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun itu kan baru mengajarkan kebiasaan-kebiasaan saja gitu ya. Nah, itu dijelaskan sholat itu perintahnya saja diturunkan langsung dari Allah kepada Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha gitu ya. Sehingga sholat itu tidak boleh diabaikan gitu ya. Sesuatu yang Allah mengistimewakannya. Perintah sholat 5 waktu itu turunnya langsung dari Allah kepada Rasulullah, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril gitu kan. Itu kan luar biasa sekali. Mungkin dari situ ya gitu. Jadi kalau yang tadi Umi jelaskan tentang kaitannya dengan Bani Israel itu kan belum saatnya, karena itu harus nalar ya, sudah nalarnya anak sudah jalan. Mungkin itu diskusi dengan anak-anak yang sudah SMP, SMA gitu ya. Kalau kita biasa diskusi, tapi kalau yang nggak biasa diskusi nggak nyambung juga. Jadi saya harapkan Ummahat ini banyak membaca sehingga bisa banyak diskusi.
ya. Jadi ibu ini kan katanya narator yang handal, ya, pandai bernarasi karena selalu meluncur kata-kata kan dari lisannya. Nah, bagaimana kalau kita berilmu, ya pastikan yang keluar dari lisan kita adalah ilmu. Tapi kalau kita tidak berilmu, padahal wanita membutuhkan untuk berkata-kata, ya yang keluar adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka saya juga berharap teman-teman ini umahat ini membiasakan ya diskusi dengan anak-anak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kalau ada yang masih mau bertanya bisa raise hand ya. Apa ada? Jadi berbicara tentang tadi Isra Mi'raj ini kan sesuatu yang harus diimani gitu ya. Sementara kalau Barat ya, Barat itu kan berpikirnya selalu rasional. Sehingga tanpa iman peristiwa Isra Mi'raj ini memang sulit diterima gitu. Karena ini diterimanya harus dengan iman karena dia adalah mukjizat gitu ya. Jadi sulit mungkin diterima oleh orang yang cara berpikirnya materialisme gitu ya. Ini peristiwa ini hanya bisa diimani oleh orang-orang yang sudah mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini termasuk juga pendidikannya ke anak-anak, termasuk pendidikan iman ya, beriman, pendidikan iman kepada yang gaib ya, atau ketika kita menjelaskan bab tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman, kalau memang masih ada yang bertanya, kalau tidak, kiranya kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi hari ini. Ya. Kiranya sudah tidak ada yang bertanya ya. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, teman-teman, ini Masya Allah ya, pesertanya dari mana-mana, ada dari Lampung, ada dari Palu, ada dari Poso gitu ya. Enak sih sebetulnya kalau kita diskusi. Saya kasih waktu sedikit lagi, mangga kalau mau ada yang didiskusikan gitu ya. Kita bisa bertemu dari berbagai daerah gitu, terus jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan kita gitu ya, karena banyak teman-teman dari daerah itu minta kajian Umi, tapi Umi udah bingung untuk ngasih jadwal ya, jadi maaf banget gitu. Saya tuh banyak nggak melayani permintaan untuk mengisi kajian ya. Jadi mohon maaf sekali gitu. Jadi beberapa permintaan dari daerah itu saya tolak gitu. Makanya kalau ada kajian-kajian yang memang bukan kelas, sifatnya bukan kelas, tapi kajiannya umum seperti ini, saya berusaha untuk mengundang teman-teman gitu. Karena sekarang juga Umi banyak bentuknya tuh dalam bentuk kelas ya gitu. Ada kelas ibu, ada kelas pranikah gitu, ada kelas siroh. Karena apa? Karena Umi ingin kalau sistem kelas itu kita di samping kita saling mengenal, kemudian materi itu bisa kita diskusikan gitu. Jadi nggak cuman menyampaikan, kalau sekarang kan umum nih kajiannya. Jadi Umi menyampaikan, kita nggak tahu nih yang paham siapa, yang nggak paham siapa, kan nggak ngerti gitu, karena nggak ada feedbacknya dari teman-teman gitu. Tapi kalau sistemnya kelas, kita jadi tahu feedbacknya teman-teman paham atau enggak, karena nanti kita ada tanya jawab gitu, ada tanya jawab yang di forum seperti ini, ada tanya jawab yang di kelas gitu ya, bahkan kadang-kadang kita diskusikan sampai kepada problem solving gitu, konsultasi dan lain sebagainya. Itu sebabnya, jadi mohon maaf untuk teman-teman di daerah yang ketika minta waktu Umi kayak pelit banget gitu ya, kayak pelit banget gitu, nggak ngasih waktu gitu, karena
terus terang punten ya, dan Umi juga memang banyak belajar, jadi waktunya juga sebetulnya bukan Umi sibuk mengisi juga, tapi lebih banyak Umi untuk belajar gitu ya. Jadi kalau malam tuh hampir tiap malam Umi ada kelas gitu ya untuk Umi sendiri gitu. Bahkan subuh aja kan ada kajian. Sore aja Sabtu Ahad juga ada kajian. Jadi suka malu sebetulnya kalau teman-teman minta waktu Umi terus Uminya nggak bisa memenuhi, itu sebetulnya malu gitu, kok kayak sok sibuk gitu, tapi sebetulnya enggak. Makanya kalau ada kajian umum begini ya kita manfaatkanlah untuk kita bersilaturahmi. Monggo boleh buka ini ya, boleh buka video ya, yang mau monggo gitu. Ya. Yang mau bertanya monggo, yang kalau nggak ada ya kita tutup ya. Ada nih satu masih. lagi nih ada di satu lagi nih baru muncul di kolom chat. Sebentar, saya baca dulu. Afwan, Umi izin mau tanya tapi di luar tema. Jika dibolehkan, alhamdulillah. Beberapa waktu ini anak saya sering mukul agak keras ke adiknya. Padahal sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Kalaupun mukul pelan atau enggak beneran. Tidak sekeras akhir-akhir ini. Sudah dinasehati baik-baik, tapi nanti begitu lagi. Dia pernah cerita, ada teman sekolahnya, ada beberapa yang baru karena kelasnya digabung dengan anak-anak dari kelas lain. Dan dia juga kadang cerita tentang temannya yang pukul-pukulan. Saya pikir, apakah ini karena terpengaruh kawannya? Bagaimana solusinya menurut Umi? Jazakillahu khair, Sayang ibunda saya, saya sarankan. Ini siapa namanya? Namanya sebentar dari tadi Umudias. Umudias, gabung di sekolah ibu ya. Masih dibuka karena nggak enak sama teman-teman kalau kita bahas tentang pendidikan ya. Kita punya forumnya kok gitu, sekolah ibu di situ insya Allah kita ada temanya gitu ya. Ada temanya tentang pendidikan. Di sekolah ibu itu kita ada materi untuk karakter pendidik nih, untuk karakter ibu, apa yang karakter yang dibutuhkan untuk seorang ibu. Kemudian juga nanti bagaimana mendidik anak perempuan, bagaimana mendidik anak laki-laki, bagaimana mendidik qawamah. Nih problem kita hari ini kan tentang qawamah. Itu ada di situ ya. Kalau ada berteman dengan Facebook atau IG atau minta nanti ke Umi flyernya nanti Umi kasih. Jadi saya nggak bahas di sini ya, biar kita fokus kembali tadi pembahasan kita tentang Isra Mi'raj ya. Karena pembahasan kita adalah sedang kelas siroh gitu ya. Kelas siroh biar kita fokus aja, karena teman-teman sebetulnya banyak yang Umi buka dong kelas siroh gitu ya. Umi nggak mau buka kerjaan baru gitu, karena gabung aja di sini kalau yang mau kelas siroh, walaupun ini kita sudah mau habis periode Mekah ya gitu. Yeah. Paling nanti berikutnya materi kita mungkin tentang Bai'atul Aqobah mungkin ya, tentang Bai'atul Aqobah selanjutnya, sekitar itulah mungkin ya, sebelum kita masuk ke fase Madinah, atau mungkin bagaimana membuka gerbang Madinah, bagaimana Rasulullah mempersiapkan Madinah sebagai mahjar gitu ya. Karena nanti sebentar lagi datang perintah tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Gitu ya Bu Asih ya. Jadi mohon maaf ya tadi Umudias ya. Nanti gabung aja di sekolah ibu. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Afwan ya Umudias. Kalau beliau udah gabung di sekolah ibu batch 1, batch 1, itu ada lanjutannya. Jadi kita kan bikin batch 1 sama batch 2. Jadi yang sesi pertama itu ada nanti lanjutannya, nanti sesi kedua juga ada lanjutannya gitu ya. Jadi kan dari sekolah ibu tuh kita jadi tahu problem-problem pendidikan tuh apa saja, maka kita kasih kelanjutannya. Demikian ya Bu Asih, kalau tidak ada nggak apa-apa, kita tutup aja. Iya Umi, baik. Alhamdulillah teman-teman. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Umi, jazakumullahu khair untuk semua yang sudah bergabung dalam kajian di MT Penyintas Sunnah. Semoga teman-teman yang di sini yang sudah duduk hadir di majelis ilmu ini, insya Allah Allah catat sebagai amal kebaikan, dan insya Allah
yang akan memberatkan mizan kita di yaumil akhir kelak. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.